Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami ingin mempresentasikan materi tentang intervensi pada pelaku kekerasan. Di sini kelompoknya ada Rere Putri, Nurul Tiara, dan Salsabila Mulyawati. Selanjutnya di sini ada definisi pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan serangan, baik secara fisik maupun non-fisik terhadap fisik maupun integritas mental, psikologis orang lain. Pada umumnya, perilaku kekerasan adalah pihak yang lebih dominan. Dominasi tersebut bisa terkait dengan berbagai hal seperti kewenangan atau kekuasaan yang berkaitan dengan posisinya. Dominasi karena memiliki uang lebih, karena lebih berpengaruh, dan sebagainya. Selanjutnya, definisi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu tuntutan nafkah yang mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Yang kedua, kecemburuan yang berlebihan terhadap istri atau suami. Yang ketiga, emosi yang berlebihan atau kekerasan suami terhadap istrinya. Yang keempat, suatu pandangan yang beranggapan bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada kekerasan fisik, adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian. Yang kedua, kekerasan psikis, adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Yang keempat, penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk kelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Yang kelima, kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi. Selanjutnya ada teknik intervensi untuk pelaku kekerasan. Yang pertama, konseling. Konseling ini berfungsi untuk menggali faktor apa saja yang memicu tindak kekerasan. Dengan konseling dapat mengedukasi mereka bagaimana caranya berhenti melakukan kekerasan perlahan-lahan. Yang kedua ada resolusi konflik. Kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya. Untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Yang ketiga ada mediator, keluarga. Ini dapat menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dimungkinkan karena keluarga luas pada dasarnya merupakan jaringan sosial yang saling kait-mengkait antara anggotanya. Lalu cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik, dan berpegang teguh pada agamanya, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Yang kedua, harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Karena di dalam agama
itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Lalu, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antara anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan. Lalu ada intervensi dalam psikologi. Intervensi behavioral, yaitu sebuah intervensi yang bertujuan untuk memodifikasi perilaku maladaptif langsung, baik dari segi kognisi, emosi, dan fisiologis. Adapun masalah yang ditreatment pada intervensi ini adalah masalah yang dihadapi saat ini. Lalu ada intervensi psikoterapi, yaitu intervensi yang dilakukan dalam suatu bentuk perlakuan terhadap permasalahan yang sifatnya emosional, di mana seseorang terapis sengaja membina hubungan profesional dengan klien, dengan tujuan untuk menghilangkan perilaku emosional kliennya. Berikut referensi yang kita dapat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.